Di balik dinding kelas yang sepi, tersimpan rahasia kelam yang tak pernah terungkap. Sebuah kisah memilukan tentang seorang gadis remaja yang hidupnya direnggut bukan oleh tapi oleh manusia yang seharusnya menjadi pelindung. Salem datang di lorong gaib, tempat di mana suara-suara dari alam lain menguak tabir misteri, kisah kelam, dan ritual gelap yang tertutup rapat dari mata manusia biasa. Malam ini, kami akan mengajak kalian menyusuri jejak energi jahat yang tertinggal dari sebuah sekolah yang tampak biasa namun menyimpan horor luar biasa. Cerita ini berasal dari Depok, Jawa Barat, tentang seorang siswi SMP berusia 14 tahun yang ditemukan tak bernyawa di ruang bawah tanah sekolah tempat ia belajar. Selama berhari-hari ia dinyatakan hilang, tak ada jejak, tak ada saksi, hingga mayatnya ditemukan dalam kondisi mengerikan. Mengenakan seragam yang masih utuh, dengan tubuh penuh luka dan mulut yang seolah ingin berteriak namun tak pernah sempat. Lebih mengerikannya lagi, penyelidikan justru mengarah pada guru sendiri. Seseorang yang dikenal baik, sopan dan religius, tapi siapa sangka, di balik senyumnya yang ramah, tersimpan jiwa yang lebih gelap dari malam tanpa bintang. Gadis itu diperkosa, disekap, dan dibungkam selamanya. Namun, kisah ini tak berakhir saat tubuhnya dikubur. Semenjak kejadian itu, gangguan demi gangguan mulai bermunculan. Mulai dari suara tangisan lirih di lorong sekolah, bau anyir darah dari ruang guru, hingga penampakan seorang gadis berseragam yang berdiri diam di pojok kelas dengan mata melotot menatap kosong. Beberapa guru mengundurkan diri, murid-murid dihantui mimpi buruk yang sama. Dan anehnya, siapapun yang mencoba menggali lebih dalam tentang kasus ini, mengalami kecelakaan atau sakit misterius. Ada yang percaya ini bukan sekadar arwah penasaran. Beberapa warga menyebut telah ada ritual pesugihan yang dipakai sang guru untuk mendapatkan kekuasaan dan kekayaan dengan tumbal muridnya sendiri. Apakah benar ini murni kriminal? Atau ada kekuatan gelap yang jauh lebih mengerikan sedang bermain di balik tragedi ini? Sebelum kita lanjut, pastikan kalian sudah subscribe channel ini, nyalakan loncengnya, dan siapkan mental untuk mendengar kisah nyata yang tidak akan kalian temukan di media manapun. Selamat datang di lorong gaib. Karena tidak semua misteri ingin ditemukan. Sekolah itu terletak di pinggiran kota Depok. Dari luar, tak ada yang aneh. Bangunannya sama seperti kebanyakan sekolah negeri pada umumnya, pagar setinggi dada, plang nama sekolah yang mulai pudar catnya, dan taman kecil yang tampak terabaikan. Di salah satu sudut halaman, bangku-bangku beton yang ditumbuhi lumut, serta deretan kelas dengan jendela besar yang seringkali dibiarkan terbuka. Tak ada yang akan mengira bahwa di tempat sederhana itu, sebuah kisah kelam tengah tersembunyi. Menunggu untuk ditemukan, kami pertama kali mendengar kisah ini bukan dari media, bukan pula dari laporan kepolisian, tapi dari mulut ke mulut, dari cerita seorang mantan siswa yang kini enggan menyebutkan namanya dan bahkan tak pernah lagi menginjakkan kaki ke area sekolah tersebut. Ia mengatakan, ada satu ruang di sekolah itu yang kini dibiarkan kosong. Ruang yang dulu menjadi tempat penyimpanan barang bekas, tapi sekarang dikunci rapat dan hanya dibuka oleh penjaga sekolah saat banner-banner terpaksa. Konon, dari situlah semua ini bermula. Korban dalam kisah ini adalah seorang gadis. Namanya tidak akan kami sebutkan demi menghormati keluarga, tapi usianya baru 14 tahun. Seorang siswi SMP kelas 8, masih terlalu muda untuk memahami kekejaman dunia, dan terlalu polos untuk menduga niat jahat yang tersembunyi di balik wajah ramah orang dewasa. Ia dikenal sebagai anak yang pendiam, rajin, dan tidak banyak bicara. Seorang teman sekelasnya mengatakan, gadis itu sering duduk di pojok belakang kelas, menunduk, dan sibuk dengan bukunya. Ia bukan tipe yang menonjol, tidak populer, dan tidak juga punya banyak teman. Tapi bukan karena dijauhi lebih, karena memang ia memilih untuk menjauh. Gadis itu tinggal bersama ibunya yang seorang janda. Ayahnya meninggal beberapa tahun lalu karena kecelakaan. Sejak saat itu, ibunya bekerja serabutan untuk menghidupi mereka berdua. Hidup mereka memang sulit, tapi si gadis tidak pernah mengeluh. Ia dikenal sangat menghormati ibunya, bahkan kadang tak ikut kegiatan sekolah hanya karena ingin membantu berjualan di rumah. Sederhana, mandiri, dan dewasa sebelum waktunya. Beberapa guru mengatakan, ia adalah salah satu siswi dengan nilai terbaik. Tidak terlalu menonjol dalam pergaulan, tapi selalu menunjukkan kesungguhan dalam belajar. Salah satu guru yang kemudian diketahui sebagai pelaku dalam tragedi ini pernah memberikan pujian kepadanya di depan kelas. Saat itu semua mengira itu hal biasa. Tapi sekarang, setelah semuanya terjadi, pujian itu terdengar seperti sebuah ironi pahit yang membekas dalam ingatan mereka yang masih hidup. Sekolah itu sebenarnya tak dikenal sebagai tempat angker. Tak ada kisah mistis yang melekat padanya sebelumnya. Namun setelah kejadian ini, banyak cerita mulai bermunculan seolah
Tragedi ini membuka pintu menuju dunia lain yang selama ini tersembunyi. Tapi sebelum kita masuk ke sisi mistisnya, kita harus memahami dulu latar belakangnya. Karena setiap kegelapan selalu bermula dari sesuatu yang nyata. Sebelum tragedi itu, tidak ada yang menyangka bahwa seorang guru yang telah mengajar lebih dari 10 tahun di sana, yang dihormati dan dianggap panutan, ternyata menyimpan niat busuk terhadap muridnya sendiri. Sosok yang selama ini menjadi wali kelas gadis itu, yang sering menasehati murid lain untuk menjadi orang baik, ternyata adalah sosok yang justru mengkhianati kepercayaan semua orang. Ia dikenal religius, sering menjadi pembuka doa saat upacara, bahkan menjadi ketua kegiatan keagamaan di sekolah. Tapi seperti kata pepatah lama, iblis tak selalu datang dengan taring. Kadang, ia datang dengan senyum dan nasihat. Dari pengakuan beberapa murid yang pernah dekat dengan korban, mulai terungkap bahwa sang guru sering meminta gadis itu tinggal lebih lama di sekolah dengan alasan ingin membimbing akademiknya. Tapi tidak ada yang mencurigai apa-apa saat itu. Lagi pula, apa yang bisa dicurigai dari seorang guru yang dikenal bijak dan perhatian? Namun hari itu, semuanya berubah. Si gadis tidak pulang ke rumah. Ibunya panik, telepon tak diangkat, pesan tactable. Hari berganti hari, dan pihak sekolah hanya memberi jawaban datar bahwa mungkin sang anak pergi ke rumah teman, atau sekadar butuh waktu sendiri. Tapi ibunya tahu, anak itu bukan tipe yang akan kabur tanpa kabar, bukan type yang akan meninggalkan rumah tanpa pesan. Laporan hilangnya korban sempat diabaikan. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa polisi awalnya menganggap ini hanya kasus remaja kabur biasa. Tapi keteguhan sang ibu membuat semuanya mulai berubah. Ia mendatangi sekolah setiap hari, menatap tiap ruang kelas dengan mata berkaca-kaca, berharap anaknya muncul di antara bayangan, tapi tidak pernah terjadi. Dan setelah 5 hari menghilang, jasad itu ditemukan di sebuah ruang kosong yang jarang dibuka. Ruang yang berada di bawah tangga, dengan ventilasi buruk dan bau pengap menyengat. Tubuhnya ditemukan dalam kondisi mengerikan. Mulut membiru, mata terbuka setengah, dan pakaian sekolahnya masih melekat dengan sobekan di beberapa bagian. Ada satu pun yang bisa menerima apa yang dilihat hari itu. Bahkan penjaga sekolah yang menemukannya harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami trauma berat semenjak hari itu. Sekolah itu berubah. Suasana menjadi dingin, tak hanya karena kematian tragis yang terjadi di dalamnya, tapi karena mulai muncul bisik-bisik soal kejadian-kejadian aneh yang terjadi setelahnya. Tangisan di malam hari, bayangan di lorong, dan suara langkah kaki saat semua orang sudah pulang. Tapi kisah ini belum selesai. Karena sebelum semuanya bisa diakhiri, kita harus membuka kembali luka yang telah ditutup rapat. Kita harus berani menatap langsung wajah dari kejahatan dan mendengar suara dari mereka yang sudah tak bisa berbicara. Karena di balik cerita ini, ada jiwa yang belum tenang dan ia menunggu agar kebenaran tak terkubur bersama jasadnya. Hari itu seperti hari biasa. Pagi yang cerah, suara bel sekolah, dan tawa ringan para siswa yang baru datang. Tak ada yang terasa berbeda. Tak ada firasat aneh. Gadis itu berangkat sekolah seperti biasa, mengenakan seragam putih biru yang sudah mulai memudar warnanya, membawa tas lusuh kesayangannya, dan berpamitan pada sang ibu dengan senyum kecil. Itu adalah pagi terakhir sang ibu melihat putrinya dalam keadaan hidup. Semuanya berjalan normal, atau setidaknya terlihat normal. Beberapa teman sekelas melihatnya masuk ke ruang kelas seperti biasa, duduk di bangku paling pojok, membuka bukunya, dan mencatat seperti biasa. Ia sempat ditunjuk oleh guru untuk menjawab soal di papan tulis dan, seperti biasa, ia menjawab dengan benar meski dengan suara pelan. Tidak ada yang aneh, tapi siangnya ia tidak terlihat di kantin. Teman sebangkunya mengira ia mungkin sedang ke perpustakaan atau mungkin dipanggil guru untuk sesuatu. Tidak ada yang bertanya lebih lanjut. Mereka terbiasa dengan sikap diam dan menyendiri gadis itu. Mungkin ia hanya sedang ingin sendiri. Hingga jam pulang tiba, siswa-siswa mulai membanjiri halaman sekolah. Satu persatu dijemput atau berjalan kaki bersama teman-teman mereka. Tapi tidak dengan gadis itu. Ia tidak terlihat. Teman-temannya mengira ia sudah pulang duluan. Tidak ada yang menyangka bahwa saat itu, ia justru belum keluar dari gerbang. Messi di dalam. Saat malam datang dan sang ibu menyadari putrinya belum juga pulang, ia mulai gelisah. Awalnya mencoba tenang. Ditelepon berkali-kali, tapi tak ada respons. Pesan dikirim, tak dibalas. Ia bertanya pada Tuan Men anaknya. Tak ada yang tahu pasti. Ada yang bilang mungkin ia pergi ke rumah sepupu, tapi tak bisa memastikan. Satu malam berlalu, dan rasa khawatir mulai menjelma jadi ketakutan. Besoknya, sang ibu datang ke sekolah. Ia mendatangi guru-guru, bertanya dengan nada cemas. Tapi mereka sama. Mungkin anaknya sedang kabur sebentar, Bu. Remaja kadang begitu. Kalimat yang seharusnya menenangkan, justru terasa menyakitkan.
seolah apa yang ia rasakan tidak penting. Seolah kehilangan itu bisa diredam oleh logika dan rutinitas hari. Kedua, ketiga, dan keempat berlalu. Sang ibu tak henti-henti nia menyebar kabar, mencetak foto anaknya dan menempelkannya di tiang-tiang jalan, di warung, di halte. Ia mendatangi rumah sakit, kantor polisi, bahkan dukun yang katanya bisa melihat di mana anak hilang berada. Tapi hasilnya sema kosong, hampa. Selama itu pula, pihak sekolah tetap bungkam, bahkan cenderung menghindari. Beberapa guru mulai bersikap dingin, seolah mereka ingin menghapus keterlibatan mereka dari kasus ini. Hanya satu orang yang terlihat begitu perhatian, guru wali kelasnya. Ia menghibur sang ibu bahkan beberapa kali datang ke rumah dengan dalih ingin membantu mencari. Tapi sekarang kita tahu bahwa itulah awal dari kebusukan yang sesungguhnya. Karena ternyata sang pelaku sedang berpura-pura membantu mencari jasad yang ia sendiri sembunyikan. Hari kelima, seorang penjaga sekolah mencium bau busuk dari salah satu sudut gedung lama yang sudah jarang dipakai. Ia mengira itu tikus mati, atau mungkin tumpukan sampah yang kelupaan dibersihkan. Tapi saat ia membuka ruang kecil di bawah tangga, ia terdiam, lalu muntah dan berteriak. Mayat gadis itu tergeletak diam, membiru, membusuk dan membekas jelas. Luka-luka siksaan. Ruangan itu lembab, sempit, hanya cukup untuk satu orang duduk. Di situ, ia disekap selama berhari-hari. Mungkin sempat hidup beberapa hari dalam kegelapan sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Tanpa cahaya, tanpa air, tanpa harapan. Dan yang paling menyakitkan, tanpa seorang pun tahu bahwa ia sedang dalam bahaya. Saat polisi datang, semuanya mulai terbongkar perlahan. CCTV sekolah ternyata menyimpan rekaman samar. Sosok guru masuk ke ruangan itu malam hari, lalu keluar beberapa jam kemudian. Ada jejak darah di lantai yang dicoba dibersihkan. Dan ada sidik jari, bercak air mata, dan jeritan tanpa suara yang tertinggal di tembok ruang sempit itu. Semua bukti yang akhirnya mengarah pada satu nama, guru yang selama ini berpura-pura peduli. Namun, anehnya, beberapa saksi mulai mengaku melihat hal-hal aneh saat proses pencarian itu berlangsung. Salah satu siswa mengaku bermimpi bertemu korban. Dalam mimpinya, gadis itu berdiri di lorong sekolah, menunjuk ke bawah tangga dengan mata penuh ketakutan. Penjaga sekolah lain mengaku mendengar suara minta tolong dari arah gudang. Padahal, saat itu ruang tersebut sudah terkunci. Tapi saat itu, semua dianggap halusinasi. Hanya imajinasi dari orang yang lelah. Barulah setelah mayat ditemukan, semua cerita itu menjadi terasa nyata. Seolah gadis itu selama ini berusaha memberitahu, berteriak dari balik dinding, menangis dari dalam kegelapan. Tapi tak ada yang benar-benar mendengar. Setelah kejadian itu, sekolah diliburkan sementara. Polisi mengamankan lokasi, dan media mulai ramai memberitakan. Tapi ada satu yang tidak ikut disorot media. Perubahan aura di sekolah itu. Hawa dingin yang datang tiba-tiba. Kursi yang bergeser sendiri, papan tulis yang ditulisi kata tolong entah oleh siapa. Dan tentu saja, ruang sempit di bawah tangga yang kini tak pernah dibuka lagi. Namun kisah ini tak berhenti di penemuan. Just said, karena yang mati tidak benar-benar pergi, dan yang menyembunyikan kebenaran belum sepenuhnya membayar. Karena setelah jasad dikuburkan, justru teror sebenarnya baru dimulai. Dan disinilah lorong gaib akan menuntun kalian. Karena percaya bahwa suara dari dunia lain akan selalu mencari jalan untuk didengar. Termasuk suara dari seorang gadis SMP yang mati dengan cara paling tragis. Dan kini tak ingin dilupakan. Ada satu aroma yang tak bisa disembunyikan. Bau busuk kematian. Ia meresap pelan, menusuk indera penciuman, menyelinap ke sela-sela tembok, dan menyatu dengan udara. Hari itu, hari kelima sejak gadis itu dinyatakan hilang, bau itu mulai tercium oleh penjaga sekolah. Awalnya samar, ia pikir itu hanya bangkai tikus, mungkin terjebak di loteng, atau jatuh ke dalam saluran air. Tapi baunya makin lama makin kuat. Bau yang berbeda, bau yang membuat tengkuk merinding, dan perut ingin muntah. Penjaga itu pun mulai menyusuri sumbernya. Lorong demi lorong, sudut demi sudut, hingga akhirnya dia sampai di bawah tangga tua, tempat yang hampir tidak pernah digunakan siapapun. Ada sebuah ruang kecil di sana. Tidak semua orang tahu keberadaannya, karena pintunya nyaris menyatu dengan dinding, tersembunyi oleh lemari arsip usang. Dulu ruangan itu digunakan untuk menyimpan alat-alat kebersihan, tapi sudah lama ditinggalkan karena ventilasinya buruk dan lembab. Dengan tangan gemetar, penjaga itu menarik lemari yang menutup pintu. Bau semakin pekat, seperti darah basi bercampur, keringat dan ketakutan. Ia membuka pintunya perlahan. Gelap, lampunya mati. Tapi hanya dengan satu lirikan, dia tahu sesuatu yang mengerikan bersemayam di dalam, di sana.
Dalam kegelapan yang lembab, tubuh seorang gadis muda tergeletak membusuk. Matanya terbuka setengah. Bola matanya mengarah ke langit-langit ruangan seolah masih memohon cahaya. Mulutnya terbuka sedikit, seperti sedang mengucapkan kata terakhir yang tak pernah terdengar. Seragamnya masih melekat di tubuh kurusnya, basah oleh darah dan cairan tubuh yang sudah mulai membusuk. Di pergelangan tangannya ada bekas ikatan terlihat jelas, merah menghitam, seperti ia berusaha keras melepaskan diri. Di dekat kakinya ditemukan sebuah pita rambut miliknya dan coretan di dinding. Hanya satu kata, tolong. Penjaga sekolah itu pingsan di tempat. Ketika akhirnya dia sadar, dia tidak lagi sanggup berkata-kata. Hanya air mata dan teriakan histeris yang keluar dari mulutnya. Polisi dipanggil. Garis kuning dipasang. Sekolah itu seketika berubah menjadi lokasi kejadian perkara. Dan seluruh wajah yang sebelumnya tenang mulai dipenuhi ketakutan. Hasil forensik mengungkap fakta yang jauh lebih menjadi. Gadis itu tidak langsung mati. Ia sempat hidup di ruang gelap itu selama 2 hingga 3 hari. Ia menangis, berteriak, memohon, tapi tak ada yang mendengar. Ia mengalami kekerasan fisik dan seksual yang berulang. Dan malam terakhir sebelum kematiannya tubuhnya mengalami dehidrasi parah, luka infeksi, dan trauma luar biasa. Ia mati perlahan, tidak karena luka, tapi karena tubuhnya menyerah. Setelah jiwanya lebih dulu hancur, di ruangan itu juga ditemukan beberapa barang milik pelaku. Sebotol air mineral yang hanya setengah, kotak nasi kosong, dan selembar buku tulis. Di dalamnya ada katitan-katitaten yang ditulis dengan tangan kasar, beberapa penuh coretan, tapi satu halaman membuat bulu kuduk meremang. Halaman itu bertuliskan, kalau tumbalnya benar, aku akan dapat semuanya. Kekuasaan, harta, tak bisa mundur sekarang. Polisi pun menyita rumah pelaku. Guru yang selama ini dikenal alim, santun dan dihormati, tapi di balik pintu rumahnya ditemukan simbol-simbol aneh. Ada kain hitam yang dililitkan di cermin, sesajen kecil di bawah tempat tidur, dan boneka kayu tanpa wajah yang ditanam di pot bunga. Salah satu kamar di rumah itu bahkan dipenuhi oleh foto-foto murid perempuan. Tidak hanya korban, tapi lainnya, seolah dia sedang memilih siapa yang akan dijadikan tumbal berikutnya. Warga sekitar mulai gempar, tak percaya. Tapi bukti-bukti yang muncul tak terbantahkan. Pelaku sempat mengelak. Ia menyebut dirinya dijebak. Tapi saat rekaman CCTV dibuka semuanya jelas. Ia terekam mendorong gadis itu masuk ke ruang bawah tangga. Ia menunggu selama hampir 1 jam sebelum keluar lagi. Dan malam-malam berikutnya, ia datang membawa kantong plastik yang diduga berisi makanan. Ia tahu gadis itu masih hidup, tapi ia membiarkannya mati perlahan. Lebih mengerikannya lagi, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Polisi yang pertama kali masuk ke ruangan mayat ditemukan, mengaku mengalami mimpi buruk yang berulang. Ia bermimpi berada di ruang sempit, tubuhnya tak bisa bergerak, dan suara tangisan anak kecil terus berdengung di telinganya. Suara itu berbisik-bisik dalam bahasa yang tak ia mengerti. Dan setiap kali ia terbangun, telinganya berdarah. Seorang wartawan yang mencoba meliput lokasi kejadian juga mengalami hal ganjil. File videonya tiba-tiba rusak, dan saat diputar ulang muncul suara rintihan samar di latar belakang. Padahal suasana saat pengambilan gambar sangat sunyi. Suara itu hanya mengatakan satu hal, aku belum tenang. Sekolah akhirnya ditutup sementara, tapi tetap saja tempat itu tak lagi sama. Beberapa guru resign, siswa pindah sekolah, dan ruang di bawah tangga itu, meski telah dibersihkan dan disegel, tetap memancarkan hawa yang berat. Seperti ada sesuatu yang tertinggal. Bukan darah, bukan bau busuk, tapi energi ketakutan yang belum selesai. Dan sejak penemuan itu, teror mulai muncul. Tak hanya di sekolah, tapi juga di rumah pelaku, di lingkungan tempat korban tinggal, dan bahkan bagi siapapun yang mencoba melupakan tragedi ini. Karena tampaknya, roh sang gadis tak ingin dilupakan. Ia ingin cerita kematiannya diketahui. Ia ingin keadilan, bahkan setelah tubuhnya dikuburkan. Dan disinilah, lorong gaib melanjutkan perjalanan ini. Karena bagi kami, kisah seperti ini tak boleh dibungkam. Tragedi ini bukan hanya soal kejahatan manusia, tapi tentang suara dari dunia yang lebih sunyi. Dunia yang menunggu agar kebenaran benar-benar terungkap. Kita semua pernah mempercayai seseorang sepenuhnya. Sosok yang kelihatannya baik, sopan, ramah, bahkan bijak. Sosok yang kita anggap pelindung, panutan, tempat bertanya, tempat mengadu. Tapi siapa yang bisa menduga bahwa di balik senyum hangat dan lisan yang fasih menyampaikan nasihat, tersembunyi nafsu dan niat sebusuk neraka. Dialah guru itu. Namanya tidak perlu disebut, tidak untuk menghormatinya,
tapi karena namanya sudah tidak layak diingat. Tapi warga sekolah mengenalnya sebagai sosok yang alim, sering memimpin doa sebelum pelajaran dimulai, aktif dalam kegiatan keagamaan sekolah, bahkan pernah ditunjuk sebagai pembina karakter siswa. Ia guru yang dihormati terutama oleh para orang tua. Mereka percaya anak-anak mereka aman di bawah bimbingannya, tapi niatannya justru di tangan dialah satu nyawa muda dicabut dengan cara paling keji. Terungkapnya identitas pelaku bukan datang dari pengakuan, melainkan dari kesalahan kecil yang ia abaikan. Sebuah rekaman CCTV lama yang tidak sempat ia hapus. Kamera itu tersembunyi di sudut lorong belakang sekolah dan hanya merekam secara berkala. Tapi malam itu, kamera menangkap siluetnya. Ia sesuatu ke ruang sempit bawah tangga, dan bayangan kecil yang tampak enggan masuk, namun tak mampu melawan. Itu adalah korban. Di hari ia dinyatakan hilang. Lebih dari itu, analisis sidik jari pada gagang pintu ruang tersebut cocok dengan catatan pelaku, dan pada baju korban ditemukan bekas DNA yang tidak bisa disangkal. Semuanya mengarah pada satu orang yang membuat semuanya makin mengerikan. Bukan hanya bukti fisik yang begitu kuat, tapi bagaimana selama 5 hari pencarian, ia berpura-pura peduli, ikut membantu mencetak selebaran hilangnya siswi, menenangkan sang ibu dengan ucapan palsu, bahkan sempat mengatakan, "Tenang Bu, anak ibu pasti kembali. Saya yakin dia anak baik, nggak akan macam-macam." Kini kalimat itu terdengar seperti ejekan, hinaan dari iblis yang menyamar jadi manusia. Saat ditangkap, ia masih berusaha tenang. Ekspresinya datar, bahkan sempat tertawa kecil, seolah semua ini hanya salah paham. Ia menyangkal semua tuduhan, mengaku dijebak, mengklaim dirinya difitnah oleh rekan kerja yang iri padanya. Tapi semua itu runtuh saat polisi menemukan barang bukti dari rumahnya. Di kamar belakang, ada koleksi benda-benda aneh, boneka tanpa mata, potongan rambut yang disimpan dalam toples kecil, dan beberapa catatan tulisan tangan dalam bahasa Jawa kuno. Yang mengejutkan adalah salah satu buku catatannya bertuliskan nama-nama siswi di sekolah. Ada lingkaran merah di beberapa nama, dan di halaman berikutnya tertulis perhitungan tanggal lahir, weton Jawa, dan kecocokan tumbal. Ya, ternyata bukan sekadar kasus kekerasan seksual. Pelaku ini diyakini telah terlibat dalam praktik ilmu hitam, khususnya jenis pesugihan yang menggunakan tumbal manusia. Ia tidak hanya memperkosa, tapi menjadikan korban sebagai persembahan. Untuk apa? Untuk kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan semu yang sebenarnya tak pernah ia miliki. Selama bertahan-tahan mengajar, banyak yang tidak sadar bahwa ia sering pergi ke daerah tertentu di waktu-waktu ganjil. Sering mengambil cuti tanpa alasan. Ada juga yang mengatakan ia pernah membawa kantong hitam besar ke sekolah. Tapi saat ditanya, ia bilang itu hanya alat pembelajaran. Semua menganggapnya biasa. Siapa yang berani curiga pada guru yang tampak saleh dan berwibawa? Tapi sekarang semuanya terbongkar. Perlahan, menyakitkan. Polisi membawa pelaku untuk rekonstruksi. Dan saat ia dibawa ke ruang tempat korban ditemukan, sesuatu yang ganjil terjadi. Pelaku mendadak kejang-kejang. Matanya terbelalak. Ia menyebut nama korban dan memohon ampun. Kata-katanya terputus-putus. Tak jelas, tapi satu kalimatnya terdengar dengan sangat gamblang. "Maafkan aku. Aku kira kau cuma tumbal biasa." Kalimat itu membungkam semua orang yang mendengarnya, termasuk polisi, wartawan, dan pihak sekolah. Karena selama ini, tak ada satupun yang menyebutkan tentang pesugihan, tentang tumbal, tapi pelaku mengucapkannya sendiri, dalam keadaan antara sadar dan tidak. Seolah apa yang ia hadapi di ruang itu bukan hanya manusia, tapi sosok yang datang dari balik kematian. Sejak saat itu, rumah pelaku ditinggalkan, dirusak warga, dianggap najis dan tak layak dihuni. Ia sendiri kini mendekam di tahanan, menunggu proses hukum. Tapi konon, setiap malam terdengar suara jeritan dari selnya. Ia berteriak tanpa alasan, kadang menyebut nama korban, kadang histeris sambil menempelkan wajahnya ke dinding dan berkata, "Dia menatapku, dia nggak tidur." Beberapa napi yang satu blok dengannya bahkan meminta dipindahkan. Mereka mengaku sering melihat bayangan perempuan berseragam berdiri di luar sel pelaku. Diam, tak bergerak, tapi tatapannya menusuk menunggu. Seolah ia belum puas. Seolah kematian saja tidak cukup untuk membayar apa yang telah dilakukan padanya. Dan disinilah semuanya menjadi jelas, bahwa ini bukan sekadar kasus kriminal, bukan sekadar pembunuhan, tapi ada lapisan kegelapan yang lebih dalam, yang lebih kuno, yang lebih mengerikan. Kekuatan gelap yang terbangun dari ritual sesat. Dan sekarang, menagih balas, kami di lorong gaib tidak sekadar bercerita, kami mendengarkan. Kami
menyelami. Karena kadang, kejahatan tidak hanya ingin diungkap oleh manusia, tapi oleh mereka yang tak bisa lagi berbicara. Dan ketika seorang guru mengkhianati amanah, maka bukan hanya hukum dunia yang akan menghukumnya. Ada hukum lain yang datang dari kegelapan yang lebih dalam. Setelah kasus itu terbongkar, muncul desas-desus yang jauh lebih mengerikan dari sekadar pemerkosaan dan pembunuhan. Desas-desus yang awalnya dianggap gosip kampung, cerita orang iseng yang terlalu banyak menonton film horor. Tapi semakin lama, semakin banyak kepingan aneh yang mulai membentuk satu gambaran utuh bahwa semua ini mungkin bukan sekadar kejahatan, melainkan bagian dari sesuatu yang jauh lebih kelam. Ritual pesugihan dengan tumbal manusia. Isu itu pertama kali muncul dari seorang warga yang tinggal tak jauh dari rumah pelaku. Ia mengaku pernah melihat sang guru bertahun-tahun. Sebelum kejadian datang ke sebuah rumah tua di kaki bukit wilayah pinggiran Depok, rumah itu dikenal warga sebagai tempat orang pintar, tapi bukan orang pintar biasa. Tempat itu punya reputasi menyeramkan. Tak ada pelang nama, tak ada penerangan, tapi malam-malam tertentu terdengar suara gamelan pelan dari dalamnya, dan bau kemenyan menyebar ke udara malam. Warga sekitar sudah lama menghindari rumah itu. Tapi anehnya, tamunya selalu datang. Diam-diam berpakaian hitam, mengendap lewat semak. Guru itu, kata warga, pernah terlihat datang ke sana sekitar pukul 2 dini hari, membawa tas ransel besar. Wajahnya tegang, dan saat keluar, ia tampak pucat seperti habis menangis. Tapi setelahnya, kehidupannya berubah. Ia mulai punya mobil, pakaiannya lebih rapi, jam tangan mahal melingkar di pergelangan tangan. Dan yang paling mencolok, ia naik jabatan secara misterius, tanpa ada pengumuman atau pengangkatan resmi. Seolah-olah segala sesuatu yang ia minta langsung terjadi. Awalnya semua mengira itu hanya rezeki. Tapi jika dikaitkan dengan buku catatan yang ditemukan di kamarnya yang berisi daftar nama siswa, tanggal lahir, dan catatan weton, semua ini mulai masuk akal. Karena di budaya Jawa, weton digunakan dalam banyak ritual mistis untuk menghitung kecocokan, kekuatan spiritual, hingga kelayakan tumbal. Beberapa catatan di buku itu memiliki tanda silang, dan hampir semuanya adalah nama-nama siswi perempuan yang dikenal pendiam, tertutup, dan jarang bergaul. Sama seperti korban. Salah satu lembar catatan itu sangat mengerikan. Di atas nama korban, tertulis, lemah, penurut, cocok dijadikan jalan masuk, dan di bawahnya, 3 hari cukup. Jangan terlalu lama, biar tak berubah jadi dendam. Kalimat itu membuat darah siapapun yang membacanya membeku. Karena artinya, sang pelaku sadar penuh bahwa apa yang ia lakukan bukan hanya untuk memuaskan nafsu, tapi untuk memanggil sesuatu, untuk menukar nyawa demi kekuasaan. Penyelidikan pun meluas. Polisi menggandeng ahli budaya dan spiritual Jawa untuk memahami simbol-simbol yang ditemukan di rumah pelaku. Di salah satu dinding kamarnya, terdapat lambang segi 5 terbalik dengan mata satu di tengahnya. Di bawah ranjangnya ditemukan kantong, kain berisi rambut, kuku, dan potongan pakaian dalam semuanya milik korban, menurut hasil lab forensik. Di pojok ruangan, ada mangkuk kecil berisi cairan kehitaman dan bangkai ayam yang dibungkus kain kafan mini. Semua benda itu, menurut ahli spiritual, adalah bagian dari ritual pemanggilan kekuatan hitam. Praktik yang dipercaya bisa memberi kekayaan instan, jabatan tinggi, atau kekuatan sugesti terhadap orang lain. Tapi setiap ritual pesugihan butuh imbalan, dan tumbal manusia, terutama gadis perawan, disebut sebagai persembahan tertinggi. Korban tidak dibunuh secara langsung, tapi harus melalui penderitaan perlahan. Rasa takut, air mata, dan kematian perlahan dipercaya memperkuat energi magis persembahan itu. Dan itulah yang membuat cerita ini semakin kejam. Karena kematian korban bukan hanya akibat kejahatan manusia, tapi bagian dari upacara sesat yang sudah direncanakan. Dengan sadar dan dingin, beberapa warga juga mengaku mulai melihat hal-hal ganjil. Setelah kematian korban, salah satu tetangga pelaku mengaku bermimpi bertemu gadis berpakaian putih biru, berdiri diam di tengah jalan, memandang dengan mata kosong, dan berkata, "Aku tidak mau jadi tumbal, aku tidak rela." Mimpi itu datang berulang-ulang, selalu di malam Jumat Kliwon. Dan setiap kali ia terbangun, lampu kamarnya padam, dan di lantai kamar selalu ada bekas air, seperti jejak kaki kecil yang basah. Yang lebih mengganggu adalah pengakuan seorang guru senior di sekolah. Ia mengatakan pernah mendengar suara aneh dari ruang guru setelah maghrib. Suara seperti orang berbisik dalam bahasa asing. Sot mendekot. Ruang itu kosong, tapi salah satu meja-meja sang pelaku ditemukan penuh debu dan bunga melati kering. Ia tak pernah berani bercerita karena merasa akan dianggap mengada-ada. Tapi sekarang, semua terasa masuk akal. Cerita ini pun menyebar cepat. Sekolah yang dulu ramai,
kini berubah suram. Bahkan kepala sekolah memutuskan untuk merobohkan ruangan tempat korban ditemukan. Tapi beberapa tokoh spiritual memperingatkan, kalau tempat ritual dihancurkan tanpa menenangkan arwah, yang tinggal bukan hanya kenangan, tapi kutukan. Kami di Lorong Gaib mencoba menghubungi beberapa dukun dan spiritualis. Salah satunya, yang biasa menangani kasus pembatalan pesugihan, mengatakan bahwa jenis ritual ini berasal dari ilmu kuno yang tidak sembarang orang bisa pelajari. Harus ada janji, harus ada ikatan, dan jika tumbal yang dikorbankan menolak takdirnya, maka bukan berkah yang datang, tapi bencana yang abadi. Pelaku sekarang mungkin terpenjara di dunia nyata, tapi arwah yang ia korbankan tidak tinggal diam. Dendam itu terlalu kuat untuk tenang. Ia menjadi semacam roh gentayangan yang bukan hanya menyampaikan pesan, tapi menyerang mereka yang mencoba menutupi kebenaran. Inilah bagian dari dunia gelap yang jarang dibicarakan. Dunia tempat keinginan manusia dipenuhi lewat jalan sesat. Tempat yang disebat-sebat oleh orang tua zaman dulu sebagai jalan tanpa pulang. Karena sekali kau menyerahkan nyawa orang lain demi keuntunganmu sendiri, maka jiwamu pun tak akan pernah utuh kembali. Dan kisah ini belum berakhir. Kematian seharusnya menjadi akhir dari penderitaan. Sebuah batas antara dunia fana dan alam tak kasat mata. Tapi apa yang terjadi setelah gadis itu ditemukan tak menunjukkan tanda bahwa jiwanya benar-benar telah tenang. Justru sebaliknya, ia seperti ingin didengar, dilihat, diakui, dan satu persatu orang-orang di sekitar sekolah mulai mengalaminya. Gangguan pertama terjadi hanya 2 hari setelah penemuan jasad. Seorang staf tata usaha yang biasa pulang paling malam mengaku mendengar suara tangis pelan dari lorong bawah tangga. Suara lirih, seperti anak kecil yang tersesat, menangis memanggil seseorang. "Ibu," katanya. Staf itu mengira itu halusinasi. Tapi ketika ia berbalik, ia melihat seragam putih biru tergantung sendiri di udara, lalu jatuh ke lantai dengan bunyi lembut seperti tubuh ambruk. Tak ada siapa-siapa di sana, tapi udara mendadak dingin. Nafasnya membeku. Ia keluar dari sekolah malam itu dengan tubuh gemetar. Dan sejak saat itu, ia tak pernah kembali lagi bekerja. Murid-murid pun mulai merasa ada yang berubah. Dari mereka mengaku mendengar suara kuku menggaruk dinding kelas saat pelajaran berlangsung. Tidak keras, tidak kasar, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk berdiri. Salah satu guru bahasa Indonesia sempat memarahi siswa karena dikira main koret-koret meja dengan pensil, padahal semua murid diam. Dan saat meja itu diperiksa, di atas permukaannya terdapat goresan samar tulisan tangan. "Saya belum pulang." Kejadian-kejadian aneh itu semakin sering terjadi. Seorang siswi yang memiliki kursi yang sama dengan korban mendadak pingsan saat upacara pagi. Ketika Sayuman, ia menangis histeris dan berteriak, "Dia di bawahku, dia masih di bawah. Jangan injak dia." Para guru menganggap itu gangguan mental. Tapi beberapa siswa percaya, gadis yang meninggal itu masih berada di sana, di lantai kelas, di sela meja dan kursi, memandangi teman-temannya sambil menunggu sesuatu yang paling menyeramkan. Terjadi di kamar mandi belakang sekolah. Tempat itu sebenarnya tidak jauh dari ruang sempit tempat jasad korban ditemukan. Seorang petugas kebersihan mengaku melihat bayangan perempuan melintas di depan kaca. Ia pikir itu murid, tapi saat menengok keluar, tak ada siapapun. Hanya keran air yang menyala sendiri dan disermin. Bayangan putih berdiri membelakanginya. Tidak menatap, hanya diam. Tapi jelas-jelas ada. Ia langsung lari dan tak kembali bekerja keesokan harinya. Semakin hari, suasana sekolah terasa berat. Hawa panas mendadak bisa berubah menjadi dingin menggigit. Listrik sering padam meski instalasi telah dicek. Papan tulis bergeser sendiri. Kode kelas berkibar, padahal jendela tertutup rapat. Dan satu hal yang selalu menjadi pola, bau amis. Seperti bau darah basi. Bau yang biasanya hanya tercium jika seseorang berada dekat dengan kematian. Kepala sekolah akhirnya memutuskan untuk mendatangkan seorang ustadz dan 2 orang spiritualis untuk membersihkan sekolah. Tapi saat prosesi itu dilakukan, salah satu guru wanita tiba-tiba kesurupan. Ia menjerit dengan suara berat, berbeda dengan suaranya biasa, dan berteriak, "Kalian semua tutup mata, kalian biarkan aku mati di sana." Setelah itu, ia menangis, memeluk lutut, dan berulang kali berkata, "Aku sakit, aku dingin, aku takut." Proses pembersihan itu dihentikan karena dianggap berbahaya. Salah satu spiritualis bahkan menolak kembali. Ia berkata, tempat itu bukan hanya dihuni oleh satu orang, tapi oleh entitas yang muncul dari kematian yang tidak wajar. Ia menyebutnya sebagai pembuka gerbang. Ketika seseorang meninggal dengan penuh siksaan dan dendam, arwahnya bukan hanya gentayangan. Ia menjadi penanda, penarik. Ia membuka celah bagi makhluk-makhluk lain
yang lebih jahat. Untuk masuk, rumah pelaku juga tak luput dari gangguan. Meski sudah kosong, warga sekitar sering mendengar suara tangisan di malam hari. Beberapa kali terlihat lampu menyala sendiri, dan satu warga bersaksi melihat bayangan gadis berdiri di depan pagar rumah itu. Ia diam, menunduk, dan ketika disapa, menghilang begitu saja. Bahkan tukang bangunan yang dikirim untuk membongkar rumah itu menolak bekerja. Setelah salah satu dari mereka terjatuh dari atap, katanya karena didorong sosok yang tidak terlihat. Satu hal yang paling membuat merinding adalah mimpi-mimpi yang muncul. Tak hanya pada keluarga korban, tapi juga pada orang-orang yang pernah terlibat dalam pencarian, penyelidikan, bahkan sekadar menyentuh barang-barang milik korban. Mereka bermimpi berada di ruangan sempit tanpa cahaya, hanya suara tangis dan bau-bau. Dalam mimpi itu, mereka selalu mendengar suara lemah berkata, "Aku masih di sini. Kenapa kalian biarkan aku sendiri?" Seorang polisi penyidik yang menangani kasus ini bahkan mengundurkan diri karena mimpi itu terus menghantuinya. Ia mengaku melihat korban duduk bersila dalam mimpinya, memeluk lutut, rambut menutupi wajah, dan darah menetes dari ujung jari. Ia terbangun dengan rasa sesak dan tangan penuh goresan, padahal tidak pernah menyakiti diri sendiri. Kini, ruang bawah tangga tempat korban ditemukan sudah disegel. Tapi, menurut seorang guru yang masih mengajar di sekolah itu, suara-suara dari ruang itu tidak pernah benar-benar hilang. Setiap sore, ketika suasana mulai sepi dan matahari mulai tenggelam, terdengar suara langkah kecil di tangga. Langkah yang berat, seperti milik seseorang yang sudah lama tidak berjalan. Dan terkadang, jika berani cukup lama menunggu di ujung lorong, sosok itu akan menampakkan diri. Tidak datang dengan seram, tapi dengan wajah kosong, mata merah, tubuh yang membeku setengah. Entah ia datang untuk meminta keadilan, atau sekadar ingin diingat. Tapi yang jelas, arwahnya belum pergi. Dan gangguan itu akan terus ada, selama kebenaran belum sepenuhnya diakui, selama rasa sakitnya belum ditebus. Kami di Lorong Gaib percaya bahwa tidak semua kisah horor hanya untuk ditakuti. Kadang, mereka adalah bentuk komunikasi dari jiwa-jiwa yang tak mampu menyampaikan rasa sakit mereka. Dan selama pintu itu belum tertutup, maka teror akan terus berjalan. Dalam mimpi, dalam suara, dalam udara yang menggigilkan tulang. Ini bukan sekadar kisah mistis. Ini adalah luka yang belum sembuh. Dan yang terluka itu tidak ingin diam. Ketika dunia nyata tak mampu lagi memberi jawaban, banyak dari kita akhirnya menoleh ke arah yang tak terlihat, ke arah yang selama ini dianggap tabu, berbahaya, namun sekaligus penuh harapan akan jawaban yang tak bisa diberikan oleh logika manusia. Dan begitulah akhirnya keluarga korban, warga, hingga pihak sekolah memutuskan untuk mendatangi seorang paranormal, bukan sembarang dukun, tapi seseorang yang dikenal memiliki kemampuan menembus batas antara dunia ini dan dunia para arwah. Namanya Mbah Rekso. Seorang pria tua dari lereng Gunung Salak yang telah lama dikenal karena kemampuannya membaca jejak gaib dari benda, tempat, atau bahkan hanya energi yang tertinggal di udara. Ia tidak mengenal korban, tidak tahu kisah ini. Ia bahkan tidak diberi latar belakang apapun ketika pertama kali diajak ke lokasi. Tapi begitu ia melangkah masuk ke sekolah, napasnya tercekat, tangannya bergetar, dan matanya mendadak basah. Bukan karena sedih, tapi karena rasa dingin yang menyergap hingga tulang. Ia berdiri lama di depan gerbang sekolah. Diam, tak bicara apa-apa, hanya memejamkan mata dan berbisik sangat pelan, nyaris tak terdengar. Lalu ia mulai berjalan, pelan, seperti sedang mengikuti jejak yang tak kasat mata. Tangannya kadang mengusap dinding, kadang berhenti dan mendengus pelan. Hingga akhirnya, langkahnya terhenti di depan ruang bawah tangga, tempat jasad korban ditemukan. Di sini tempatnya, ucapnya datar. Tempat nyawa itu dicabut dengan cara paling keji. Seseorang dari pihak sekolah mencoba menjelaskan, tapi Mbah Rekso mengangkat tangan. Diam, biar dia yang bicara. Ritual sederhana dimulai, hanya dupa, segelas air putih, dan sehelai rambut korban yang diberikan oleh ibunya. Tak ada kemenyan berlebihan, tak ada mantra panjang, tapi begitu asap dupa mulai menari di udara, suasana mendadak berubah. Udara terasa lebih berat, dan Mbah Rekso mulai bicara dengan suara yang bukan miliknya. Aku tidak tahu. Aku tidak paham kenapa harus aku. Aku cuma ingin pulang. Kenapa gelap sekali di sini? Aku haus. Aku takut. Aku tidak bisa napas. Suara itu lirih, bergetar, seperti suara anak perempuan yang menangis dari dalam perut bumi. Semua yang hadir terdiam. Beberapa mulai menitikkan air mata. Ibunda korban gemetar memegangi ujung bajunya sendiri, menahan jeritan yang hampir lepas. Lalu Mbah Rekso mendadak mendongak. Matanya terbuka, merah,
Dan ia bicara dengan suara keras dan dalam. Aku dibawa ke ruangan itu. Dia bilang aku harus diam. Kalau aku teriak, aku akan dihukum. Aku percaya. Aku selalu percaya sama guru. Tapi gelap, dingin, dan dia bukan manusia waktu malam datang. Semua orang tercekat. Mbah Rekso melanjutkan, katanya arwah korban tidak bisa tenang karena kematiannya bukan hanya karena siksaan, tapi karena pengkhianatan. Ia tidak sayap, ia tidak rela. Ia dibunuh dengan janji palsu, janji yang menyamar sebagai kasih sayang, padahal berisi niat busuk. Ia menggambarkan bahwa korban masih terjebak di ruang itu, tidak secara fisik, tapi secara energi. Ada ikatan yang belum terputus. Ada ritual yang tidak selesai. Menurut Mbah Rekso, pelaku pernah menjanjikan tumbal kepada sesuatu. Namun ritualnya tidak sempurna. Entah karena korban melawan, atau karena ada kesalahan teknis saat penyekapan, dan ketika tumbal tidak diterima sepenuhnya, maka arwahnya akan menjadi penuntut. Menolak dilupakan, menolak pergi. Sebelum keadilan ditegakkan, yang lebih mengerikan, Mbah Rekso juga menyebut bahwa korban tidak sendiri. Di lokasi yang sama, ia merasakan keberadaan entitas lain, makhluk gaib yang tidak berasal dari dunia manusia tapi semacam penjaga dari alam lain. Makhluk itu diyakini sebagai bagian dari ritual pesugihan yang dijalankan pelaku. Bukan jin biasa, tapi pengikat perjanjian. Dan kini, karena ritualnya gagal, makhluk itu masih berkeliaran, mencari korban baru, menunggu celah. Menunggu celah untuk diselesaikan. Ritual penerawangan berlangsung hampir 1 jam. Di akhir prosesi, Mbah Rekso menyiramkan air dari gelas putih ke sudut ruang bawah tangga. Ia membaca doa dalam bahasa Jawa kuno, lalu memaku satu benda kecil ke ambang pintu ruang itu, sebuah kain hitam kecil yang berisi jimat penutup gerbang. Untuk sementara, katanya, tapi jika dendam anak itu tidak diangkat, tempat ini akan terus dihantui. Tidak hanya oleh dia, tapi oleh semua yang tersisa dari ritual itu. Setelah penerawangan, muncul permintaan dari keluarga agar sekolah mengadakan selamatan. Tidak hanya untuk mengenang korban, tapi juga sebagai permohonan maaf. Karena mereka percaya, korban belum merasa diperlakukan adil. Selamatan itu akhirnya dilaksanakan secara tertutup. Hanya keluarga, beberapa guru, dan orang-orang kepercayaan yang hadir. Tapi setelah malam itu, gangguan mulai berkurang. Tangisan di lorong menghilang. Suara kuku di dinding tak terdengar lagi. Tapi bukan berarti semuanya selesai. Mbah Rekso mengatakan, arwah korban mungkin mulai tenang, tapi belum benar-benar bebas. Selama pelaku belum dihukum sepenuhnya, selama masyarakat masih menganggap ini hanya kasus kekerasan biasa, maka rasa sakitnya belum terangkat. Ia ingin suaranya diakui. Ia ingin kematiannya tidak dianggap sia-sia. Dan yang paling menakutkan dari semua ini adalah pesan terakhir Mbah Rekso kepada kami saat kami mewawancarainya. Anak itu datang ke mimpi saya semalam. Ia duduk di ruang kelas, sendirian, wajahnya pucat. Tapi kali ini, ia tidak menangis. Ia hanya menatap saya dan berkata, kalau bukan aku, nanti ada yang lain. Kami di lorong gaib tidak ingin menakuti, tapi kisah ini memberi pelajaran bahwa jika manusia bermain-main dengan kegelapan, maka konsekuensinya bukan hanya di dunia ini, tapi juga di alam berikutnya. Dan kadang, suara dari alam itu hanya bisa didengar oleh mereka yang benar-benar mau mendengarkan. Dan kita sudah mendengarnya. Kita sampai di titik di mana pertanyaan paling besar muncul. Semua ini sebenarnya apa? Apakah ini semata-mata bentuk trauma kolektif dari tragedi yang begitu kelam? Ataukah benar-benar ada kekuatan gaib yang ikut bermain, menyelimuti tempat itu dengan energi tak kasat mata? Atau lebih jauh dari itu kutukan? Akibat dari janji yang dilanggar, darah yang dikorbankan, dan jiwa yang menolak menjadi persembahan? Dari loop, kasus ini mungkin bisa dibingkai sebagai kejahatan brutal oleh seorang guru yang menyimpang, pemerkosaan, penyiksaan, pembunuhan. Itu sudah cukup untuk mengguncang siapapun. Tapi yang membuat semuanya begitu rumit adalah Ken Newton, bahwa kisah ini tidak berhenti di pengadilan, bahkan tidak berhenti di liang kubur. Ia menjalar, merembes ke dinding kelas, mengendap di kamar mandi, menyelinap ke mimpi orang-orang. Dan itu bukan hal biasa. Beberapa psikolog yang kami hubungi mencoba menjelaskan ini sebagai efek trauma sosial. Ketika satu komunitas, dalam hal ini sekolah, mengalami kejadian mengerikan, alam bawah sadar kolektif bisa memunculkan gejala-gejala psikis yang menyerupai gangguan mistis, seperti delusi massal, gangguan tidur, halusinasi pendengaran, bahkan rasa dingin dan tekanan di tempat kejadian perkara. Semua itu, katanya, adalah bentuk ingatan tubuh dari tempat yang menyimpan jejak kekerasan. Tapi apakah itu bisa menjelaskan kenapa beberapa orang yang tidak tahu menahu soal tragedi ini, seperti tukang bangunan yang jatuh dari atap rumah, pelaku
Atau wartawan baru yang tiba-tiba kesurupan saat meliput lokasi ikut mengalami gangguan serupa? Kenapa mimpi-mimpi tentang gadis berseragam muncul pada mereka yang tidak pernah menyentuh kasus ini? Kenapa suara-suara itu selalu datang dari arah yang sama dan mengucapkan kalimat-kalimat yang tak pernah diberitakan ke publik? Itu yang membuat kita harus mempertimbangkan sisi lain, sisi gaib. Karena jika memang ada energi yang tertinggal, maka bukan hal aneh jika arwah seseorang yang meninggal dalam keadaan menyakitkan tidak bisa tenang. Banyak budaya di Indonesia mengenal konsep ini. Arwah penasaran, roh gentayangan, makhluk yang terperangkap antara dua dunia karena jiwanya tidak diterima sepenuhnya dimanapun. Dan tempat seperti ruang bawah tangga itu bisa menjadi semacam penjara jiwa. Dalam kasus ini, keberadaan simbol-simbol pesugihan, buku catatan korban, dan jejak-jejak ritual membuat dugaan itu semakin masuk akal. Bukan hanya soal kematian, tapi soal niat di balik kematian. Korban tidak hanya dibunuh, ia dijadikan bagian dari perjanjian gelap yang tujuannya sangat manusiawi, kekayaan dan kekuasaan. Dan dalam tradisi ilmu hitam tertentu, jika tumbal tidak diterima entah karena salah prosedur atau jiwa korban menolak, maka arwahnya akan berubah menjadi penuntut. Arwah yang bukan hanya gentayangan, tapi memburu. Dan kemudian muncul kemungkinan ketiga, sesuatu yang lebih gelap dari sekadar trauma atau entitas gaib. Sesuatu yang bisa disebut dengan satu kata yang sering dihindari. Kutukan. Kutukan bukan sekadar mantra jahat, tapi rantai. Rantai yang mengikat antara korban, pelaku, tempat, dan siapapun yang terlibat secara sadar atau tidak. Kutukan bisa tumbuh dari sumpah terakhir seorang korban, dari ketakutan dan rasa sakit yang begitu dalam, hingga tak bisa diredam, bahkan oleh kematian. Dan kutukan bisa menjadi warisan, menurun dari satu kejadian ke kejadian lain, menarik siapa saja yang kebetulan bersinggungan dengan energi itu. Mungkin itulah yang sedang terjadi di sini. Kita tak sedang melihat sekadar pembunuhan, tapi pembukaan gerbang, perjanjian yang gagal, ritual yang tak selesai. Dan karena semua itu, lahirlah ikatan tak kasat mata yang membelenggu bukan hanya tempat, tapi orang-orang di sekitarnya. Kami di Lorong Gaib telah berbicara dengan banyak pihak. Ada yang menyebut ini murni kriminalitas, ada yang meyakini ini adalah efek sugesti massal. Tapi ada juga yang percaya ada kekuatan yang lebih besar sedang bergerak diam-diam. Kekuatan yang muncul setiap kali ada darah yang tumpah karena nafsu manusia dan nyawa yang dicabut sebelum waktunya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Apakah cukup dengan memenjarakan pelaku? Apakah cukup dengan membersihkan tempat, mengadakan doa bersama, atau membiarkan waktu berjalan dan berharap semuanya terlupa? Jawabannya mungkin tidak sesederhana itu. Karena selama kita tidak benar-benar melihat luka ini sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar berita kriminal, maka dendam itu akan terus hidup. Ia akan berwujud suara, bayangan, mimpi, dan ketakutan yang terus menular. Ia tidak butuh alasan untuk kembali. Cukup dengan dilupakan, maka ia akan bangkit lagi dan mungkin mencari korban baru. Karena sekali gerbang dibuka, tidak ada yang bisa menjamin bahwa ia bisa ditutup kembali. Kadang, sebelum kegelapan datang sepenuhnya, dunia memberi kita tanda, bukan dalam bentuk teriakan atau peringatan keras, tapi lewat bisikan-bisikan kecil, hal-hal yang terasa ganjil, tidak masuk akal, namun cukup mengusik untuk membuat hati kita ragu. Sayangnya, kita terlalu sering menepisnya, menganggap semua itu biasa. Karena bagi manusia, rasa aman adalah kenyamanan yang paling sulit dikorbankan. Bahkan ketika bahaya sudah berdiri tepat di depan mata, kisah tragis gadis SMP yang meregang nyawa di tangan gurunya sendiri bukan hanya cerita tentang kekejaman. Ini adalah cerita tentang tanda-tanda yang diabaikan. Ia pernah murung, tapi kita bilang dia hanya lelah belajar. Ia pernah takut masuk sekolah, tapi kita pikir dia hanya ingin bolos. Ia pernah ingin bicara, tapi tak ada yang benar-benar mendengarkan. Dan pada akhirnya, ia bicara dalam cara paling menyedihkan melalui kematiannya. Kita terlalu sering mempercayai wajah yang terlihat ramah, terlalu mudah memaafkan sikap aneh dari orang yang kita anggap berpendidikan atau beragama. Kita lupa bahwa iblis tak selalu datang dalam bentuk menyeramkan. Kadang ia datang dengan senyum, sapaan sopan, dan gelar yang membuat kita tak berani mencurigainya. Dan setelah semua ini terjadi, kita bertanya, kenapa bisa? Padahal jawabannya sudah ada sejak awal. Tapi kita memilih menunduk. Kita memilih time. Kita memilih merasa tidak enak menuduh seseorang. Meski nurani kita sudah berteriak bahwa ada yang tidak beres, maka dari itu, jangan abaikan tanda-tanda. Ketika seseorang berubah tiba-tiba, entah itu anak, teman, atau bahkan orang asing, berhentilah sejenak dan dengarkan. Bukan hanya dengan telinga, tapi dengan hati. Karena kadang
Jeritan paling keras datang dalam bentuk paling sunyi. Kami di Lorong Gaib tidak sekadar membawakan kisah mistis, tapi menyampaikan sesuatu yang lebih penting. Pesan bahwa di balik horor dan teror, ada pelajaran yang tak boleh kita lupa. Bukan hanya agar kita tidak mengalami hal serupa, tapi agar kita bisa mencegah orang lain mengalaminya. Dan untuk kisah ini, kita belajar bahwa kematian bukan akhir dari segalanya. Ketika seseorang meninggal dalam keadaan teraniaya, jiwanya tidak pergi begitu saja. Ia tinggal sebagai luka, sebagai bisikan, sebagai bayangan yang menolak padam. Ia datang untuk menuntut keadilan, untuk menyampaikan pesan. Bahkan jika itu harus lewat mimpi dan gangguan yang membuat dunia ini terasa sempit dan mencekam, tapi di atas semua itu, ia datang karena kita tidak sempat mendengarnya ketika ia masih hidup. Dan inilah saatnya kita membayar utang itu dengan mendoakan, dengan membela, dan dengan memastikan tidak ada lagi nyawa muda yang menjadi korban kerakusan dan keserakahan manusia. Apakah gangguan mistis ini akan berhenti? Apakah arwahnya akan tenang? Itu pertanyaan yang belum bisa dijawab. Tapi satu hal yang pasti, ia telah berbicara, dan kini giliran kita untuk menjawabnya. Jangan lagi berpura-pura tidak tahu. Jangan anggap semua yang tak terlihat sebagai spoiler, karena bagi mereka yang sudah tiada, dunia ini mungkin satu-satunya panggung untuk menyampaikan rasa sakitnya. Dan selama itu belum didengar, mereka akan terus datang. Terima kasih telah menyimak kisah ini bersama kami di Lorong Gaib, tempat di mana suara-suara yang tak terdengar akhirnya bisa berbicara. Setiap tempat punya ceritanya, tapi tidak semua cerita bisa dipahami dengan logika. Kasus tragis seorang gadis SMP di Depok bukan hanya soal kekerasan dan pembunuhan. Ini adalah tentang kepercayaan yang dikhianati, tentang jeritan yang tak pernah terdengar, dan tentang kegelapan yang tetap tinggal meski nyawa telah melayang. Kita belajar bahwa bahaya bisa menyamar dalam bentuk yang paling kita percaya, bahwa iblis tidak selalu berwajah menyeramkan, dan bahwa dunia ini menyimpan sisi yang tak kasat mata, namun nyata bagi mereka yang pernah disentuh oleh rasa sakit mendalam. Ada trauma yang tak bisa sembuh, ada arwah yang belum tenang, dan ada pertanyaan besar yang belum terjawab sepenuhnya. Apakah semua ini hanya kebetulan? Atau memang ada sesuatu yang lebih gelap mengintai dari balik peristiwa ini? Apapun jawabannya, kita tahu satu hal pasti. Kita tak bisa menutup mata lagi. Dan karena itulah kami hadir di Lorong Gaib. Kami tidak hanya bercerita, kami membuka tabir, menyusuri sisi lain dari tempo-tempo yang dianggap biasa, menyuarakan kisah-kisah yang dikubur waktu, dan menghadirkannya kembali agar menjadi pelajaran, peringatan, dan bentuk penghormatan terakhir bagi mereka yang tak sempat bersuara. Jika kamu percaya bahwa dunia ini lebih luas dari apa yang terlihat, jika kamu ingin mendengar cerita-cerita dari lorong-lorong gelap yang terlupakan, maka berlanggananlah ke channel ini. Klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan jadilah saksi dari kisah-kisah mistis, pesugihan, dan rahasia gaib yang tersembunyi di balik tempat-tempat nyata di Indonesia. Karena di balik lorong sunyi, kadang ada arwah yang masih ingin bercerita. Selamat datang di Lorong Gaib. Jangan hanya melihat, dengarkan yang tak terlihat.